Jadi Bung Adian ini selain DPR kesibukannya apa ya? Apa ya? Eh, Ya bisnis gitu? tadi begitu. Ya kalau Kos-kosan? ya Ada ada. kamar kos 24, target 200 belum tercapai. Lagi coba belajar dagang kecil-kecilan, eh, bikin kafe sudah 2 tahun belum ada untungnya. Apa? Ya. Tapi kan ada tuh di Parung bikin apa tempat wisata Oh, itu. kalau tempat wisata di Parung itu bukan untuk aku, Bang. Jadi begini, Mhm. waktu itu Presiden pernah bicara tentang BUMDes. Hmm. Oke. BUMDesnya ada apa namanya, tapi usahanya nggak ada. Nah, kebetulan ketika aku dapat tanah di Parung, karena itu dapilku juga, Kabupaten Bogor, eh, ada danau, kita perbaiki. Kita tanya sama kepala desa, ini rencananya kalian buat apa? Desa wisata, kenapa nggak dibikin? Mereka sudah ajukan anggaran ke Pemda, sudah 2 tahun tidak jalan. Ya udah, daripada kita nunggu, kita bikin saja sebisa kita. Ya. Lalu kita rapikan rumputnya, apa kita tidak kuat untuk bikin apa itu nurap pakai semen, ya kita pakai dolken. Dolken kan 6.500 per batang, kita bisa potong 3. Udah kita nurap sendiri biar dia tidak rontok tanahnya. Lalu pelan-pelan mulai kita panggil masyarakat di situ, kita kumpulkan, kita bicara segala macam. Dan sekarang sudah mempekerjakan 122 orang. 22 orang itu Karang Taruna, dan setahu saya sejak bulan lalu Karang Taruna sudah dapat gaji dari perputaran uang itu. Dan menurut saya apa? Itu menarik aja gitu loh. Ya. Apa sebenarnya potensi kita ini gede banget. Masa kadang-kadang kemudian kita terjebak pada birokrasi. Birokrasi ini sebenarnya kan alat ya, mekanisme untuk mendekatkan kita pada tujuan. Dalam praktiknya birokrasi itu justru menjauhkan kita dari tujuan. Kalau itu terjadi, bagaimana? Ya birokrasinya dipangkas dong. Harusnya dengan mekanisme ini yang harusnya dia bisa kita dapatkan dalam waktu 10 tahun, kalau kita lewat mekanisme ini, birokrasi ini tertib kita jalankan, kita bisa dapatkan dalam 5 tahun misalnya gitu. Tapi ketika ini jalankan, kenapa jadi 20 tahun? Karena rumitnya segala macam. Misalnya soal desa wisata, saya bilang, ya sudah kita kerjakan dulu, baru kita panggil bupatinya. Setelah dia berjalan, kita panggil bupatinya, Ibu begini. Dan dia senang, dan dia bilang, Bang Adian, masih ada 94 danau lagi di Kabupaten Bogor. Dia bilang begitu gitu. Jangan cuma satu, saya bilang ya kita kan sedang melakukan uji coba. Iya. Misalnya di sana itu ada namanya Bang Angki ya, Bang Angki itu punya tanah kecil di situ, profesinya pekerjaannya tidak tetap lah, ini segala macam. Tapi dari parkiran motor yang dia kelola, lalu dia bilang, Bang aku pengen bikin kios, kita bantu batu batanya ya Bang ya. Saya bilang, dia punya 7 kios, sekarang penghasilannya dari parkir dan sebagainya sudah antara 12 juta sampai 15 juta per bulan. Dan kita kan senang Bang. Iya. Menurut saya itu menyenangkan gitu. Ada Bang Untung. Ada kepuasan batin lah ya. Kadang-kala kita ini di DPR ini capek berdebat ya. Lalu kita keluar dari pintu DPR itu ternyata rakyat capek menjerit. Itu loh. Kita capek berdebat di dalam, rakyat capek menjerit di luar. Nah, oke lah. Ada jutaan rakyat Indonesia. Kita tidak bisa, mungkin saya mungkin tidak bisa membantu semuanya. Tidak bisa kita menolong semuanya. Saya tidak bisa menolong. Tapi masa saya tidak bisa bantu 1 orang? Masa saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang? Dan itu kan persoalan pilihan gitu loh.